Oke, sambil berjalan aja ya. Dengan teman-teman kalian, ini materinya sebetulnya sudah Bapak upload juga di e-learning, bisa kalian unduh atau di-download ya. Nah, jadi ini terkait dengan nanti aspek yang ada pada UTS ya. Jadi kalian nanti tinggal mengadopsi dari suatu konteks bacaan ya atau literatur ya yang terkait dengan segmentasi penerapan VR atau APR gitu kan ya. Nah, ini jadi acuan arahnya masih terkait dengan konsep teoritis ya. Dan untuk agenda sekarang Bapak hanya memaparkan ya kebutuhan VR terkait dengan nanti adanya pengembangan sistem yang tentu harus kalian kuasai ya. Nah, oke. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Begini, anak-anakku, mahasiswa Bapak semuanya. Untuk konsep materinya ya terkait dengan VR itu kan luas ya sebetulnya ya. Banyak yang mesti kalian harus pelajari, yang minimal dibaca ya, kemudian dipahami dan kemudian nanti bisa dilakukan yang bertahap ya. Oke, untuk materi yang sekarang ini hanya sekedar pemaparan persiapan UTS yang terkait dengan teori saja ya. Nah, Bapak juga nanti akan berikan gambaran untuk nanti UASnya juga ya ada. Nah, jadi nanti ada segmentasi alurnya gitu ya supaya kalian nggak kaget gitu ya. Nah, jadi Bapak akan memaparkan dulu pelan-pelan deh ya. Oke, jadi di sini ada suatu segmentasi VR atau AVR ya yang memang dalam tahap kehidupan sehari-hari itu dapat dipengaruhi oleh segmentasi budaya dan banyak hal gitu ya. Nah, ini kan sudah kalian tentunya pahami ya beberapa konsep penerapan VR ya yang terkait fenomena-fenomena saat ini itu kan sudah banyak ya bahkan bermunculan. Nah, jadi penting buat kalian semua itu minimal tahu dulu deh ya dan ngerti dulu deh ya. Nah, itu. Jadi sebelum kalian melakukan suatu tahapan pengembangan suatu segmentasi dari objek sistemnya, nah minimal kalian tahu dulu background-nya, dasarnya dulu. Ya, apa saja sih yang penting mesti kalian harus lakukan gitu ya terhadap fenomena-fenomena VR saat ini gitu ya. Dan ini yang paling sederhananya ya. Nah, kalian itu harus mampu ya melihat segmentasi pengembangan inovasi yang muncul ya pada apa aja. Ini pada segmentasi dunia perfilman ya. Nah, ini nanti Bapak akan berikan juga ya konsepnya seperti apa. Nah, ini ada di literaturnya tentang dunia perfilman, yaitu diantaranya ada Ready Player One ya. Nah, ini nanti apa sih isinya gitu, nanti bisa kalian lihat sendiri. Nanti Bapak juga akan berikan segmentasi alur tentang filmnya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian juga terkait dengan fenomena yang sering kita temukan yaitu diantaranya ada permainan atau games ya. Kemudian juga ada sifatnya dalam konsep penerapan teknologi ya, yang segmentasinya itu ke wearable teknologisnya gitu. Di artian penerapan kemananya nih larinya gitu ya, si aplikasi ini tuh buat apa gitu ya, sehingga nanti memunculkan outcome-nya gitu ya, mahasiswa itu yang mampu menjelaskan ilmu pengetahuan teknologi ya yang dapat mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari. Itu ini penting ya buat kalian pahami dulu. Ini segi substansi intinya apa terkait dengan fenomena-fenomena VR gitu ya yang mesti kalian lihat dulu itu adalah covernya ya, covernya dulu, ini bukan isinya ya, atau bukan suatu objek yang harus kalian lakukan, tapi ada pemahamannya dulu. Ya, di sini ada terkaitan dengan dunia animasi ya, animasi atau dunia fiktifnya seperti apa ya. Tapi terkait dengan VR tentunya ya. Oke, nah untuk referensinya juga Bapak udah bisa berikan ya. Nah, ini bisa kalian baca-baca. Nanti pun juga ada e-booknya Bapak kasih ya. Jadi setelah pertemuan ini selesai, Bapak di grup akan diberikan ya beberapa literatur buku ya tentang fenomena-fenomena penerapan VR yang sebenarnya gitu ya. Kayak ini adalah referensinya. Dan kemudian ya dari yang tadi Bapak paparkan ya untuk UASnya, nah nanti Bapak ambil dari agenda-agenda yang tentunya sudah Bapak set ya, diantaranya adalah nanti teori-teori yang sebelumnya sudah kalian lakukan ya dari proyek tugas ya. Nah, itu nanti terkait dengan teorinya ya. Jadi hanya berkaitan dengan teori fenomena-fenomena penerapan VR. Intinya itu
Ya. Kemudian, nah di sini nanti ada objek yang kalian teliti dari sebuah film, ya yang judulnya Ready Player One, ya. Nah, jadi di sini, nah kalian nanti harus melakukan analisa, ya. Nah, jadi link filmnya nanti Bapak akan share. Oh, udah di-share-kan sih di apa di learning ya, udah di-upload. Nah, jadi begini, ya kalian lihat dulu ya. Jadi kalian nonton film nih, ya tugasnya nonton film. Jadi nonton film ya. Nah, kemudian setelah itu kalian menceritakan kembali ya konteks terkait VR-nya di mana ya. Nah, hanya berupa paper ya. Itu minimal 500 kata ya. Jadi kan lihat dulu deh ya, lihat dulu fenomena-fenomena yang terjadi ya di film itu apa ya. Kemudian teknologi yang sedang populernya apa. Ya. Jadi film Ready Player One ini terkait dengan objek real ya, penerapan VR-nya. Ya, kemudian ada segmentasi karakternya ya. Nah, itu. Nah, Bapak asumsikan ini dalam segmentasi apa keilmuan yang mesti harus kalian terapkan dalam sebuah tulisan. Ya, artinya apa? Kalian melihat film, kemudian ceritakan kembali apa nah tentang fenomenanya yang terjadi itu apa aja ya. Jadi dampaknya itu apa. Nah, kemudian bagaimana segi penerapan VR-nya itu bagaimana ya, seperti itu. Jadi link filmnya ini udah ada, ini Bapak udah diberikan di learning ya. Nah, jadi ya udah ada, tinggal dilihat, ditonton ya, disimak, kemudian nanti jadikan acuan bahwa apa yang terjadi fenomena-fenomena penerapan VR-nya ya. Nah, jadi apa harapkan kalian minimal tahu dulu dah, ya tahu dulu ya. Nah, jadi tahu dulu ya tentang konsep bagaimana si VR itu bisa diadopsi dalam sebuah konsep penerapan teknologinya ya. Nah, itu. Jadi di sini ada linknya, nanti bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian untuk penerapan yang lainnya ya, nah ini ada kan tentang games dan dunia utopianya. Ya, utopia itu apa? Jadi utopia itu ya ini bukan dunia goib ya, bukan ya. Ada ya, cuma berupa animasi ya. Nah, jadi contohnya apa? Dia mengasumsikan dari sebuah konteksnya berupa pola ya, pola dari objeknya misalkan orang, tapi karakternya berubah. Ya, misalkan si orangnya itu ya seperti halnya fenomena avatar ya. Nah, itu. Jadi konsepnya apa? Penempatan objek orangnya ya, itu dibuat animasi ya. Nah, contohnya apa? Tahu kan yang namanya dari mulai objek kayak film apa namanya Transformer juga ada ya. Nah, itu kan juga objeknya itu dari konsep dunia utopia ya. Kemudian avatar ya banyak lah ya. Nah, jadi begitupun juga dengan dunia tempatnya ya. Nah, jadi di sini ada terkait VR juga yang paling menariknya apa? Bagaimana suatu games itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga memunculkan peranan VR itu sendiri ya. Nah, untuk diterapkan pada model teknologinya. Ya, nah ini terkait dengan model konsep games dan dunia utopianya. Jadi ada berapa ya? Di antaranya ini contohnya dibilang sebagai eskapisme ya, sarana untuk lari dari kenyataan ya. Nah, jadi itu apa intinya bahwa yang namanya dunia edukasinya ada nggak? Banyak ya segi konten positifnya. Di antaranya kan ada bagaimana suatu karya dari VR-nya itu ya dikolaborasikan ke dalam segmentasi penerapan pengetahuan. Contohnya apa? Nah, biasanya sih untuk yang saat ini terjadi itu ya pemetaan contohnya dari mulai terjadi fenomena-fenomena alam. Ya, contohnya apa? Pergerakan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan gitu kan ya. Kemudian juga ada segmentasi ya perubahan dari iklim. Ya, nah itu juga contoh pengetahuan. Bahkan juga adanya pengetahuan secara histori. Contohnya apa? Rumah adat misalkan. Nah, itu kan juga contoh kolaborasi di antaranya penerapan dunia edukasinya terhadap penerapan VR ya. Nah, kemudian juga di sini ada yang model virtual self-nya sebagai sarana untuk menciptakan diri sendiri di dunia maya. Artinya apa?
dia mengolah imajinasi, ya, mengolah imajinasi, ya, kemudian polanya dirubah dalam segmentasi dunia maya. Ya, nah jadi ini seperti orang menggambar, ya, orang menggambar, ya, di buku gambar. Nah itu kan juga contohnya bikin pemandangan, ya, bikin pemandangan. Tapi, nah untuk konsep pemandangannya itu akan dimunculkan berupa 3 dimensi. Misalkan gambar gunung, nah gambar bukit, nah itu kan diciptakan dari nanti modelnya apa? Karakternya yang terkait dengan virtual self-nya. Yang artinya si objeknya itu nanti muncul 3 dimensi. Nah itu ya. Kemudian juga pola yang lainnya banyak. Yang di sini ada terkait dengan nanti model bagaimana ya si aplikasinya itu atau sistemnya itu nanti bisa berfungsi sebagai pemain ya. Nah, itu. Jadi ada playernya gitu ya. Nah, ini penting buat kalian harus paham dulu ya. Jadi lihat segmentasi peranan VR terkait dengan tadi ada unsur hiburan ya. Kemudian ada unsur nanti perubahan karakternya. Nah, itu ya. Nah, contoh Rila tadi ya minimal kalian paham dulu dari suatu segmen ya kisah atau cerita dari sebuah film ya. Ya, nah itu jadi untuk fungsi VR-nya ya secara nggak langsung sudah kalian ketahui, ya sudah kalian pahami. Oke, nah jadi prinsipnya apa? Bahwa penerapan VR itu bermuncul di berbagai fenomena. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nah, jadi kalian lakukan analisis dulu aja ya. Nah, nanti juga akan ada dimunculkan di model soal UTS ya terkait dengan penerapan VR dalam segmentasi teknologinya. Ada terkaitnya nanti ya. Nah, jadi dari sebuah konteks metode penelitiannya ya minimal kalian lihat dulu literatur filmnya ya. Nah, ini juga penting buat kayak adopsi keilmuannya ya. Ternyata VR itu berbagai macam alurnya kan tadi dari mulai games, kemudian juga nanti ada konsep hiburan ya atau terkait dengan fenomena-fenomena penerapan animasi ya seperti itu. Oke, ada mau bertanya dulu silakan. Nah, kalau yang game dan dunia topianya, nah ini juga ada potensinya ya. Jadi apa namanya dieksplor ya, dieksplor itu kan lewat apa namanya dunia animasi ya sebetulnya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk objeknya itu dibuat, tapi harus ada arahannya dulu ya. Ada outcome ya, kemudian juga ada proses inputannya itu apa sehingga usernya itu paham. Jadi sebuah konsep VR itu ditentukan dulu ya arahannya objeknya mau apa. Kemudian nanti bagaimana filosofinya. Nah, kemudian dikombine ke dalam tahap segmentasi pengembangan yang akan digunakan. Misalkan gini, ketika orang ingin membuat suatu karya apa namanya produk ya, itu kan tidak ujuk-ujuk produknya itu ada, tapi kan didesain dulu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Ya, misalkan apa? Contoh properti ya kan lewat brosur. Nah, bagaimana orang ingin tahu ya letak betul-betul realnya gitu kan bahwa si properti itu ya bisa terlihat dari beberapa segmentasi sisinya ya. Misalkan ada fenomena terkait dengan luas tanah misalkan ya, kemudian juga luas bangunan, kemudian juga berapa jumlah lantai dan sebagainya. Nah, itu pun juga ada pengembangan dari mulai model penerapan VR terkait dengan kebutuhan user itu sendiri ya. Nah, itu juga terkait dengan model e-commerce-nya juga ada. Ya, banyak ya seperti itu. Jadi penting buat kalian tuh minimal ya paham dulu ya, mengerti dulu ya, bahwa penerapan VR itu ya memang yang paling penting apa? Isi konteksnya dulu mau dibawa kemana. Nah, contohnya ketika kalian nanti sebagai developer ya suatu pengembangan sistem ya, apalagi sekarang kan sudah banyak industri-industri yang terkait dengan penerapan objek VR ya. Di antaranya ada fenomena-fenomena terkait dengan model e-commerce ya, kemudian tadi edukasinya. Nah, itu juga harus tahu dulu ya output yang nanti akan dibutuhkan tuh apa. Nah, makanya penting dari kemarin kalian memahami sebuah jurnal ya. Nah, itu kan diadopsi dari sebuah keilmuan. Ya, keilmuannya apa? Oh, ternyata beberapa hal
terkait dengan fenomena VR-nya itu sangat beragam gitu, ya kan? Nah, contohnya apa? Dalam dunia tadi perfilman ya, nah itu pun juga ada, ya kan, terkait dengan model teknologi VR-nya. Nah, tapi bukan berarti kalian membuat fenomena teknologi VR-nya, tapi mengadopsi objeknya, ya. Apa dan bagaimana pola dari penerapan VR sendiri, ya, itu. Nah, kemudian juga di sini ada yang terkait dengan wearable teknologinya. Ya, nah ini jadi intinya apa? Ini terkait dengan fenomena-fenomena ya. Nah, contohnya di dunia perdigitalisasian ya, atau digital. Ya, contohnya apa? Tahu kan ada semacam gelang yang buat ngukur kayak tekanan darah, kemudian tekanan jantung. Nah, itu kan juga ada tuh ya. Apalagi seperti halnya juga AIMO. Ya, nah itu pun juga sama. Ya, itu kan konsepnya ada wearable tech-nya. Ya, secara nggak langsung itu kan si sistemnya itu kan bisa ngedeteksi ya lokasi kita di mana gitu kan ya. Dan bahkan yang lebih canggih lagi juga itu kalau kalian lihat di Odospot ya, nah itu sudah masuk ke konsep kendaraan ya. Nah itu jadi si kendaraan itu udah benar-benar bisa diadopsi ya, terkait misalkan ada penumpang tapi si penumpang naik kendaraan itu kendaraannya nggak ada sopirnya atau kendaraan tanpa sopir. Nah itu murni terkait dengan penerapan konsep VR-nya ya. Nah, contohnya apa? Ada yang namanya itu eh, kayak semacam bis ya, bis tapi tanpa awak gitu ya. Kemudian juga ada kalau kalian lihat di YouTube ya, itu pun juga ada kendaraan ya. Nah, itu yang memang lewat untuk jual beli ya. Ada transaksi jual beli proses bisnisnya ya. Nah, itu tuh juga Gomart ya. Nah, itu juga ada tanpa awak. Jadi yang ngejalanin siapa itu robot ya, tapi ada fungsi VR-nya yang ngedeteksi. Dia akan berupa menyeken orangnya gitu ya, yang beli itu siapa, kemudian diidentifikasi sehingga nanti akan muncul kebutuhan itu apa. Ya, nah itu juga ada model penerapan teknologi VR-nya. Nah itu sangat-sangat banyak ya. Nah jadi intinya apa? Penerapan VR itu sekarang udah semakin booming ya. Nah bahkan juga kalau dimasukkan ke dalam konteks era 5.0 ya entahlah gitu ya. Apakah memang nanti betul-betul tenaga manusia sudah hilang beneran gitu? Ya contohnya apa? Sekarang aja tenaga kesehatan sudah mulai ada pengganti robot ya. Nah, itu pun juga muncul tuh fenomena-fenomena deteksi kayak semacam apa namanya buat istilahnya itu konsultasi ya. Nah, itu kan juga lewat robot bisa mengecek bagaimana si pasien itu bisa mengetahui ya tingkat dari kebutuhan sistemnya ya, yang dibutuhkan oleh sistemnya itu apa, misalkan kayak diagnosa penyakit dan sebagainya. Nah dokter hanya nanti memberikan sebuah informasi berupa saran obat, tapi si robotnya itu nanti berfungsi untuk mendiagnosa ya, dia sebagai alat bantu untuk deteksi pasiennya gitu ya. Oke, Bapak rasa sudah di approve ya ini Mary ya, sudah semua di approve ya. Oke, nah sampai bidang yang paling dominannya apa saat ini? Bahkan yang Bapak heran itu ya, orang sudah menciptakan bagaimana pesawat terbang pun juga sudah ada tanpa awak ya. Nah, bahkan juga itu unik ya, si pilotnya aja sudah didesain sedemikian rupa, itu berupa prototype ya. Nah, jadi itulah fenomena-fenomena penerapan VR ya, visual reality. Jadi ada ya model teknologi yang sudah sangat booming sekarang ini ya. Nah, di Indonesia belum begitu banyak apa tahapan yang dipakainya. Kenapa? Ya terkait dengan segmentasi penerapan IoT-nya masih belum menyeluruh. Tapi kalau di negara maju, ya, nah seperti di Korea, Jepang apalagi ya, kemudian juga di Eropa juga sudah sangat banyak ya. Nah tentu itu akan memudahkan pelayanan publik. Nah masalahnya apa? Nah bagaimana si peran manusianya? Ya, contohnya tadi ya, ketika ada suatu segmentasi suatu tempat kerja aja misal atau usaha gitu ya yang semuanya sudah tergantikan oleh robot, nah bagaimana dengan faktor manusianya itu sendiri ya kan. Nah bagaimana pada prinsip SDM itu bagaimana nanti ke depannya, apakah betul-betul nggak akan dibutuhkan beneran gitu. Nah tentu mungkin dibutuhkan tapi hanya sebatas sebagai operator, mungkin seperti itu ya. Nah entah nanti bagaimana teknisnya ya, nah itu kan juga
sebetulnya sudah sangat luas ya, seperti halnya sekarang yang namanya perusahaan-perusahaan kendaraan aja kan dari mulai pengecetan, kemudian juga pengecekan engine-nya gitu kan, itu udah bukan lagi pakai tenaga manusia, tapi pakai tenaga robot. Nah, itulah prinsip mengenai wearable teknologinya ya. Nah, ini banyak ya, apalagi di model-model ya tadi ya, di apa namanya, model jam tangan aja kan sekarang sudah booming ya, yang seperti halnya smartwatch itu kan tidak hanya AIMO ya, tapi ada lagi ya, yang bagaimana si jam tangan itu berfungsi untuk mengukur ya kesehatan kita, manusianya sendiri gitu ya. Nah, itu juga fenomenanya sudah sangat banyak ya, banyak lah ya. Nah, jadi paling penting buat kalian apa? Tahu dulu ya, ikuti dulu perkembangan teknologinya. Nah, apakah kalian nanti akan ngebuat? Ya walau alam. Ya, kalau kalian nanti punya ide, punya gagasan, ya mungkin saja diterapkan. Ya, tergantung nanti kebutuhannya apa. Ya. Nah, sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan fenomena terkait dengan VR-nya, ya, itu contoh dibutuhkan di marketing. Nah, orang kayak misalkan beli rumah, beli properti, ya, atau beli kendaraan, itu kan agak susah kalau lewat brosur. Gimana kalau misalkan lewat prinsipnya model VR, ya, dengan VR. Nah, tentu orang akan yakin, ya, di mau katipu 90% itu percaya gitu ya bahwa penerapan sistem itu betul-betul ngebantu gitu ya kebutuhan orang yang mencari sebuah informasi kendaraan ya. Nah, itu unik ya seperti itu. Oke, kemudian di sini nah untuk virtual reality dan persepsinya apa? Nah, ini kan juga ketika orang masuk ke lingkungan virtualnya ya, nah orang berlaku seolah berada di lingkungan nyata. Nah, ini kan fenomena banyak ya. Nah, seperti halnya apa? Itu model-model di film animasinya kayak di Dufan ya ataupun di area semacam apa ya? Ya semacam hiburan ya kayak kayak gini nih. Itu kan Star Wars ya, Star Wars itu kan ada tempatnya ya. Nah, jadi seolah kita tuh ada di dunia planet gitu. Nah, itu pun kita akan merasa di posisi lingkungannya berbeda ya di alam nyata dengan alam visual reality, bukan alam dunia goib ya, tapi itu ada, cuman kan berupa visualnya ya seolah-olah itu fenomena maya gitu, kita ada di situ gitu, animasinya kelihatan terasa gitu ya, dari mulai segmentasi tegang gitu kan ya, kemudian juga ada apa namanya melatih motoriknya gitu kan banyak tuh ya. Nah, jadi intinya apa? Kita bisa merasa seolah kita ada berada di posisi dunia nyatanya, tapi intinya berkaitan dengan VR gitu ya. Jadi berubah gitu. Misalkan kita lihat bangku ya, kalau bangku itu objeknya misalkan kayak kursi, tapi kalau di VR mungkin lain. Ya, dia kayak semacam apa bentuknya kayak kayak model tumpukan batu dan sebagainya gitu. Nah, itu kan juga contoh fenomena perubahan ya explore dari lingkungan ya. Nah, jadi intinya apa? Ada respon, ya, ada responnya, ya. Dari mana? Ya, dari si model usernya sendiri, ya. Nah, jadi kan itu, ya. Kemudian juga si VR itu sendiri dapat mengubah persepsi, ya, akan suatu halnya. Misalkan, ya orang dewasa dan anak kecil gitu kan, bawa VR. Itu kan kayak semacam film Conan, ya. Nah, kemudian juga banyak fenomena-fenomena yang di dunia animasi di games itu mendorong supaya si orang itu ya akan melihat fenomena-fenomena realitanya. Ya, nah tadi ya contohnya ada ya lewat VR itu orang yang dewasa ya soal jadi anak kecil tuh banyak ya seperti itu. Ya. Nah itu contohnya. Jadi penerapan VR itu sekarang sudah beragam. Ya, bahkan juga sekarang ini dunia kesehatan pun juga sudah masuk ke VR loh, jangan salah. Ya. Jadi kalau kalian misalkan lihat di dunia bedah jantung gitu ya, kalau misalkan masuk rumah sakit tertentu, khusus swasta biasanya sih ya, bukan lagi di swasta gitu ya. Nah, contohnya jadi Jakarta ya. Nah, itu juga ada ya suatu segmentasi alat untuk deteksi penyakit jantung. Ya, dan itu yang ngerjain ini bukan manusia, tapi otomatis robot dengan penerapan VR. Ya, nah itu jadi si dokter itu hanya melihat ya organ dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nanti akan mudah gitu ya mendiagnosa sebuah penyakit jantungnya gitu ya. Bahkan juga untuk operasinya pun juga dibantu ya oleh konsep virtual reality-nya. Ya, nah itu. Nah, itu juga unik ya. Nah, itu dalam dunia medis loh ya. Nah, itu. Jadi yang uniknya terkait dengan fenomena VR itu seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu? Silakan.
Mangga yang mau nanya. Ya, jadi untuk UTS-nya masih teori ya. Nah, jadi kalian akan mengadopsi dari sebuah konsep bacaan atau sebuah objek realita film. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah segmentasi penerapan VR-nya. Tentu akan banyak pertanyaan atau pernyataan yang nanti bisa kalian sanggah ya, nah terkait dengan penerapan VR-nya ya. Nah, juga banyak ya, ada implikasinya ya. Nah, jadi implikasinya apa? Nah, contohnya apa? Pernah tahu kan ada di on the spot juga ya, orang udah meninggal tapi seolah jadi hidup lagi. Ya, tahu ya? Nah, itu juga fenomenanya muncul tuh, ya. Jadi ketika orang yang udah meninggal, ya, nah kesannya ketika lihat di foto ataupun lihat dari suatu album gitu kan, nah itu kesannya nanti bisa muncul seolah nyata gitu. Ya, nah itu juga ada fenomena-fenomena VR seperti itu, ya. Nah juga ada, nah di sini membuat orang bisa merasakan bagaimana rasa menjadi orang yang minoritas, ya. Nah itu, ya. Jadi ini untuk konsep solving racial discrimination-nya juga ada itu ya pada penerapan VR. Nah itu beragam ya. Nah jadi fenomena-fenomena VR ini juga udah sangat eligible gitu ya. Kemudian juga ada masuk transcending location ya, melokasi orang ke tempat virtual dan ikut serta dalam acara dan aktivitas di sana. Nah contohnya kayak misalkan ini fenomenanya kalau yang Bapak lihat mah kemarin itu ada yang model animasi ya, jalan-jalan di Gedung Putih ya. Nah, itu atau di Oktagon ya di Amerika. Nah, jadi seolah di jalan-jalan di situ, ikut apa acara kepresidenan itu kan. Nah, kemudian juga ikut masuk ke area penerbangan Apollo gitu. Nah, jadi intinya ngikut gitu seperti orang-orang ada di dalam pabrik pembuatan Apollo. Nah, itu ya. Jadi nah itu konsep virtual reality yang bisa kalian pahami. Ya tentu untuk objek realnya, nah minimal bisa kalian buat yang paling sederhana. Ya, misalkan apa terkait dengan dunia game saja dulu deh. Ya, terkait dengan VR. Nah, Bapak udah sampaikan minggu lalu ya terkait dengan model objeknya. Nah, itu bisa kalian nanti adopsi dari sebuah tools yang misalkan kalian itu buat ya apa namanya yang paling simpelnya ya. Nah, toolsnya kan banyak ya, bisa ada konstruktur dan sebagainya ya. Nah, makanya paling penting untuk UTS-nya itu, ya kalian hanya mengadopsi sebuah teori. Tapi dari teori itu bisa kalian kembangkan ya lewat tools-tools nanti yang bisa kalian pelajari ya. Tentunya nanti ada beberapa segmentasi modul yang akan Bapak berikan lagi ya tentu terkait dengan model pembuatan VR-nya. Minimal kalian membuat markernya seperti apa ya. Nah, makanya nanti terkait dengan UAS-nya ya. Nah, ini ya nanti ya kalian harus membuat rancangannya dulu ya. Nah, rancangannya nah dari sekarang itu minimal kalian paham dulu ya aplikasi toolsnya. Seperti hanya kalian belajar sebuah pemrograman ya, itu minimal tahu alurnya dulu ya, tahu mekanisme prosesnya dulu, tahu template-nya dulu ya kan, kemudian tahu platformnya dulu ya. Nah, di sini nanti akan ada model yang kalian buat yang ujung-ujungnya menciptakan sebuah karya. Nah, ini ya, jadi intinya untuk model VR sendiri gitu ya. Nah, objeknya harus nanti bisa dibuat ya, muncul gitu ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di model ada Corona Studio ya. Nah, kemudian Unity juga bisa atau di Constructed ya. Nah, jadi yang paling penting kalian paham dulu ya penerapan objek VR-nya ya. Nah, makanya nanti paling penting kita banyak diskusi ya. Nah, kalau bisa nanti kalian menemukan suatu e-book yang nanti bisa kalian lihat ya. Nah, dengan Bapak tentunya bisa diskusikan ya. Isi konsep bagaimana penerapan sebuah VR dalam fenomena penerapan tools-nya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Mangga silakan. Cok yang mau nanya dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mangga. Waktu di observasi 5 kemarin itu kan ada pertanyaan yang perbedaan VR dan AR ya, Pak. Ya. Nah, kebanyakan tuh saya lihat di internet atau di buku, pasti bedanya itu di alat gitu. Kalau VR itu pasti ada headsetnya, kalau misalkan AR itu cukup bisa pakai smartphone aja gitu. Nah, apakah Ya. untuk sekarang sudah ada VR yang tanpa menggunakan headset gitu, Pak?
Nah, untuk VR yang tanpa menggunakan headset era sekarang itu emang belum begitu banyak ya, ada, tapi belum begitu apa namanya booming ya. Kenapa? Karena kan kalau namanya konsep VR sendiri kan dia hanya berupa tampilan visual, ya kan tayangan. Kan visual itu apa? Tampilan ya. Nah, tampilan layar gitu. Jadi tadi makanya ketika penerapan untuk VR itu sendiri ya diterapkannya dalam model alur sebuah vision ya. Nah, vision itu apa? Tampilan gambar, objek gambarnya. Jadi untuk model pengguna headsetnya itu belum ada. Kebanyakan belum ada, belum booming gitu ya. Tapi konsep yang akan dikembangkannya itu kan udah bukan akan jauh sudah dikembangkan sangat banyak. Tadi kan ke dunia perfilman. Ya kan makanya tadi ya. Nah, jadi dari suatu model apa namanya yang ada muncul di dunia film itu kan contohnya di Ready Player One ini juga. Nah, ini kan terkait dengan penerapan VR ya. Jadi untuk headsetnya belum begitu booming. Kenapa? Karena yang paling penting di sini penerapan teknologi berupa tampilan dulu, visionnya dulu seperti itu. Ya, ngerti ya, Mer ya? Oke, jadi untuk yang VR sendiri ya terkait dengan fenomena-fenomena saat ini kan belum belum banyak orang yang tahu gitu kan secara apa namanya intinya bahwa VR itu nah hanya sekedar hiburan ya. Tapi dari hiburan sendiri juga mendongkrak. Nah, tadi kan ketika kita lihat fenomena-fenomena yang bermunculan selain games tadi ada segi e-commerce-nya, proses bisnisnya. Contoh tadi ya ketika orang mencari sebuah properti ya kan cocok cari rumah sekarang susah nggak cari rumah susah kan bahkan mau make iklan-iklannya pun lewat apa ditulis kan lewat di koran ada kan di kolom koran PR koran Kompas tuh kan jual rumah ganti fisika orang ngerti nggak maksudnya itu lantai dua segala macam kan nggak kelihatan fenomenanya betul nggak coba kalau masuk ke VR ya kan konsep marker nah misalkan dia membuat suatu segmen pemasaran ya tapi tersedia kolom buat markerless dilampirkan gitu sehingga orang akan memudahkan ya. Nah, ketika ditampilkan itu di apa namanya di marker, nah muncul tuh desain rumahnya. Minimal ada gambaran seperti itu. Ya kan walaupun nggak persis tapi kan sudah ada gambaran. Nah, itu lebih menarik daripada orang cuma nempel koran, orang saya alamatnya di anu dan susah juga nyarinya misalkan ya. Nah, coba kalau misalkan berupa markernya itu muncul objek 3D, ada muncul GPS atau mappingnya. Lebih mudah nggak kira-kira? Gampang dong, ya kan? Tinggal aktifkan Google Map-nya, ya kan? Kemudian aktivasi lokasinya, ikutin telusuri itu, lokasi di mana, kan dia enak. Nah, itu pun juga sudah ada tuh, ya, memunculkan di properti. Ya, tentunya di kalau kalian main-main ke Jakarta, ya, nah di daerah apa namanya Pondok Indah, nah itu perumahannya sekarang orang jual beli properti udah pakai markerless, ya. Jadi orang nggak akan bisa lewat browser segala macam. Cukup di platform tempat propertinya kalian nge-marker di handphone kalian sendiri. Ya, ada cara downloadnya. Kemudian dilihat, ya, nah tipe rumah itu kayak gimana modelnya. Itu lebih mudah loh. Jadi seolah kan menjelajah ke situ. Bisa ngelihat semua tanpa harus datangin satu-satu rumahnya. Tapi lebih mudah. Seperti itu. Membantu juga tuh. Ya kan? Nah, kayak gitu. Daripada masuk komplek cari-cari muter-muter ya kan nah buang waktu buang tenaga ongkos dan segala macam coba begitu masuk apa semacam galerinya nah tanpa harus datangin rumahnya ya kan nah kalian lihat pusatnya di mana ini teh tempatnya bagaimana nah tentu akan mudah seperti itu ya. Nah untuk yang terkait dengan AR nah memang namanya augmented reality nah itu kan juga digabungan ya nah itu ada fenomena-fenomena yang terjadi ya ketika objeknya betul-betul sudah komplit diantaranya penerapan tadi ada sensor satu kemudian juga ada model penerapan apa microcontrollernya dan sebagainya. Nah tentu bapak tidak akan menyuruh kalian membuat alat seperti itu minimal ngedesain aplikasinya dulu ya. Nah penerapan VR lewat apa tadi ya ada model software seperti halnya Unity 3D, Constructo ya. Nah, kemudian juga Corona SDK dan sebagainya itu juga bisa kalian adopsi. Ya. Nah, makanya kan waktu minggu lalu aku udah berikan ya pemahaman teori bagaimana kalian menguasai dulu keilmuan penerapan VR-nya dulu. Ya kan?
Nah, jadi kayak gitu alurnya dulu. Nah, kenapa Pak harus memberikan suatu segmentasi pemahamannya lewat jurnal? Nah, itu memang ada gambaran dulu. Oh, ternyata begini langkahnya. Oh, ternyata fenomena via itu kayak gini. Oh, ternyata penerapan via itu kayak gini. Ya. Nah, udah kalian ngerti, baru kalian memunculkan sebuah ide. Nah, penting nggak seperti itu? Ya paling penting. Kenapa? Karena akan berkelanjutan. Ketika nanti kalian akan mengambil suatu topik, ya minimal minimal nih buat TA lah. Jangan jadi sebagai developer, ini buat TA, itu udah ada gambaran. Ya, bagaimana kalian nanti akan memunculkan sebuah observasi sungguh-sungguhnya gitu. Bener nyatanya itu kumaha gitu ya. Nunyana teh saya tuh menggunakan VR tuh bagaimana, buat apa objeknya, nah, udah ada bayangan ya. Nah, makanya kan gambaran VR-nya minimal sudah kalian paham dulu. Itu paling penting ya. Nah, jadi apa ini? Oke ya. Nah, jadi segmentasi penerapan VR-nya ya itu harus bisa kalian kuasai dulu secara teoritis. Paham ya? Berarti Pak Mary, mau nih, ya mau ya nanya lagi silakan. boleh? Ya, barusan ada error sebentar tadi tiba-tiba layarnya menghilang. Nih sering dipakai Zoom, maklum lah kita masih aduh usaha juga nih kalau daring-daring, pada beberapa sekolah sudah bisa tatap muka secara nyata gitu ya, enak tuh tanpa harus menggunakan seperti ini gitu ya. Tapi kampus kita belum, aduh agak susah juga nih, makanya Bapak greget kalau pengen cepat-cepat apa bisa transfer ilmunya langsung kita tatap muka gitu ya. Bapak juga lihat di beberapa sekolah juga udah ada yang sebagian PTM sih. Ya, kita belum, atau lah bagaimana ini kebijakannya. Gimana tadi? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak mau nanya lagi boleh? Ya silakan, mangga mangga. Saya tuh pernah nonton salah satu drama gitu. Ini tentang game sih Pak, tentang game. Nah, konsepnya itu jadi pemainnya pakai lensa di matanya, terus dia tuh seolah-olah masuk ke dalam gamenya juga gitu Pak. Tapi dia tuh beneran apa ya, kayak ngelawan musuhnya tuh di dunia nyata, padahal dia tuh pakai lensa. Nah, itu apa termasuk VR juga atau enggak Pak? Ya, termasuk VR. Ya, termasuk VR. Karena kan tadi ya, visual reality. Jadi, contohnya tampilan yang ada pada sebuah alat ya atau sebuah aplikasi gitu yang dia pakai yang berupa kayak kacamata begitu ya gitu ya. Nah, itu kan akan merubah dimensi ya. Yang nyata jadi maya. Nah, ini pun juga penting ya. Ketika di set yang seperti itu, nah kita lihat dulu arenanya di mana nih. Nah, apakah misalkan tadi ada perang bintang misalkan ya. Kemudian juga ada semacam apa hunter ghost gitu kan, ngeburu hantu gitu kan. Nah, itu akan susah juga kalau misalkan ya kita betul-betul nggak nyadar bahwa kita tuh ada di posisi dunia nyata. Contohnya apa? Bisa nggak orang jadi celaka? Sangat mungkin kan, tiba-tiba keluar rumah kejadian ketabrak mobil, ternyadar itu kan. Nah itu kan juga kenapa? Karena penting kita lihat dulu objeknya, tempatnya aman nggak. Misalkan di rumah juga kan lihat dulu segmentasinya. Ketika di setnya fenomenanya tempatnya sudah clear, nah baru ya kan ada penyelesaiannya tuh ya, kan macam-macam ya. Ada berapa segmentasi, misalkan kayak kalau di rumah segmentasinya untuk anak-anak ya biasanya hanya sekedar kayak dia seolah ada kebun binatang. Nah, itu kan. Nah, kemudian kebun binatang ada namanya itu apa segmentasi di alam bebas ya kayak di Afrika ya. Tapi betul-betul dia merasakan ada binatang buas gitu dan dia seolah berada di dunia maya, dunia nyata, padahal itu maya gitu. Nah, itu kan juga terkait dengan tingkat kesadaran dari orang yang pakai alat ya, terutama dengan VR-nya dikaitkan dengan dunia objek nyatanya. Tentu di sini harus ada tentunya pengawasan sih ya, harus diawasin juga gitu karena nggak mungkin dilepas gitu aja, bahaya dong ya. Nah, sehingga kan kita ada muncul apa ke psikologinya. Nah, makanya ada penerapan VR itu artinya berdasarkan apa umur juga ada loh ya. Nah, itu juga penting
Ya, jadi kenapa? Karena kalau VR-nya diterapkannya langsung ke anak-anak, ya sekarang segmentasi orang dewasa, wah bahaya tuh. Ya. Nah, makanya kan ada penyesuaian tentang settingan VR-nya. Kayak semacam handphone, ya handphone. Nah, itu kan juga ada pengaturannya. Apakah nanti buat orang dewasa atau buat usia di bawah 10 tahun atau di bawah 12 tahun. Ada kan ketentuan seperti itu privasinya. Nah, VR juga sama, ya. Ketika beli alatnya juga nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan si usernya. Ya, itu ada loh, nggak sembarangan dijual gitu aja, ya. Tapi nanti akan disettingnya ya oleh si apa yang namanya itu orang teknisnya gitu ya, akan diset juga. Nanti ditanya tuh buat siapa penerapan VR-nya. Nah, beda ya, akan berbeda gitu. Dan hanya terbatas ya, ada polanya ya seperti itu. Itu pun ada pengawasan sih ya. Makanya kan ada fenomena apa namanya tragedi-tragedi yang emang di luar negeri ya, ketika penerapan VR dipakai anak jadi brutal itu banyak kok terkait dengan psikolog. Nah makanya kadar untuk intensitasnya itu dikurangi lewat apa? Lewat afiliasi atau privasinya ya. Jadi nggak sembarangan kayak orang beli fenomena senjata api ya kan. Kalau buat olahraga ada izin dari kepolisian. Begitupun juga VR. Ya pun juga tanya ya. Ada nanti uh, privasinya gitu, afiliasinya ada. Ya dibutuhkan buat siapa. Nanti di setnya menyesuaikan gitu. Kalau punya anak-anak, isinya pun nanti full kartun seperti itu. Ya. Nah seperti itu. Nah makanya kita lihat nanti kelihatan di tadi ya Bapak udah bilang bahwa pengamatannya bisa kalian lihat di film apa tadi Ready One Player ya. Nah ini ya. Nah contohnya ketika kalian nanti ngelihat suatu segmentasi film ini akan ada ya konsep penerapan VR. Nah ini ya. Coba kalian lihat dulu deh filmnya ya. Nah makanya kan sambil nanti dipelajari alurnya ya itu. Nah tapi yang terkait dengan objek yang nanti kalian akan buatnya itu yang simple aja deh ya terkait dengan hiburan ya lewat nanti ada Constructu, kemudian lewat apa lagi Unity 3D gitu kayaknya seperti itu. Nah, ada yang sudah pernah punya atau ada yang udah punya software Unity 3D atau Constructu atau Core SDK-nya? Ada yang sudah ada? Sudah tersedia? Belum, Kak. Nah, minimal kalian coba download ya, download di Google ya. Nah, Unity 3D-nya ya atau konstrukturnya. Karena nanti kalian akan membuat suatu segmentasi penerapan VR-nya ya. Minimal tadi itu di tahapan UAS-nya Bapak akan coba ya mengadopsi dari suatu keilmuan yang kalian harus kuasai. Nah, ini ya. Jadi minimal kalian paham dulu ya, paham dulu ya tentang nanti dari objek penelitiannya kan ada ya kemarin apa udah bilang di apa literaturnya kayak di jurnal gitu kan. Nah, itu penting buat apa? Minimal kalian paham ya alurnya. Ya, ngerti gitu. Oh, ternyata ini membuatnya lewat apa? Aplikasi ya kan software ya. Nah, contohnya ada model Unity, Corona Studio atau Constructu ya seperti itu. Nah, ini yang penting buat kalian adopsi secara keilmuannya ya, seperti itu. Ya. Tidak Pak, kasih covernya dulu ya. Nah minimal kalian harus ada pengetahuan. Nanti bisa diskusikan. Ya silahkan gitu ya. Nah siapa menunggu nih ya dari respon kalian ketika kalian menemukan suatu case ya itu bisa nggak dikombine ya ke objeknya ya. Nah kita diskusi tuh kan banyak tuh fenomena VR-nya ya. Karena kalau yang di OTS-nya tadi ya terkait dengan fenomena-fenomena teori VR ya. Contoh ketika penerapan VR ini nanti dengan konsep penerapan teknologi bagaimana, kemudian apa dampak terhadap SDM-nya, kemudian fenomena-fenomena terkait dengan e-commerce itu seperti apa. Nah, itu contoh-contoh fenomena teori seputar VR. Tapi untuk penelitian VR-nya, persiapan kalian apa? Mengadopsi suatu teknis bagaimana memodelkan suatu perancangan objek VR-nya. Itu harus kalian kuasai juga tuh. Ya. Karena minimal ada mencoba trial and error. Nah, itu dari sekarang tuh dicoba. Ya, gitu. Misalnya kalian diskusikan gitu. Pak, saya udah menemukan nih misalkan unit 3D konstruktu, ya kan. Nah, ini polanya bagaimana? Nah, nanti Bapak bisa bantu lewat nanti ada modul-modul. Ya, seperti itu. Tenang aja. Ya, tenang aja. Jadi paling penting apa kalian mau diskusi, ya, mau nanya intinya seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi barangkali?
Apa? Jadi ini penting buat kalian adopsi ya, dari suatu keilmuan yang sudah kalian temukan atau lihat, ya itu diolah ya, diolah sedemikian rupa sehingga nanti akan muncul ya fenomena-fenomena penerapan VR sebenarnya yang bisa kalian buat ya terkait dengan model VR itu sendiri gitu ya. Oke, Mangga yang mau nanya tadi silakan Mary, Neng Mariani atau yang lainnya Dede, Mangga silakan ya. Jangan malu-malu, jangan takut bertanya ya. Saya mau Silakan. nanya Pak, izin masuk Pak. Mau nanya Oke, Pak. silakan Muhammad. Ya, eh, kan kalau suatu teknologi itu kan udah pasti ada kelebihan dan kekurangannya Pak. Atau suatu saat mungkin ada justru bakal menimbulkan suatu bahaya seperti robotik Pak. Memang membantu manusia kan dalam pekerjaan, cuman di masa mendatang mungkin aja robotik itu bisa menggeser tenaga kerja manusia menjadi seutuhnya robotik gitu Pak. Itu kan bahaya ke SDM-nya. Nah, untuk AR atau VR ini, apakah di suatu saat yang akan datang akan berbahaya bagi SDM, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, kalau untuk segi berbahaya atau tidaknya, ya kan. Nah, jadi begini ya. Mungkin maksudnya Muhammad itu kalau misalkan tenaga manusia diganti semua robot, bagaimana tuh? Ya kan manusianya gitu kan ya. Para manusia apakah bisa enggak ini bekerja secara optimal begitu kan? Bisa juga sebetulnya. Ya kan bisa juga. Tapi tadi ada pelatihan-pelatihan tertentu ya terkait dengan bagaimana peran manusianya untuk membantu sebuah layanan proyek dari penyedia sumber dayanya di perusahaan, misalkan tadi sebagai operator, misalkan kan ya. Kemudian apa lagi? Dia sebagai analisis sistemnya. Nah, jadi tidak mungkin ya tenaga manusianya pasti hilang semua, nggak ada, pasti ada. Contohnya apa? Dokter. Apakah pengganti dokter nanti akan semuanya full robot? Enggak juga, dokter pasti ada. Nggak semua nanti adopsi si robotnya jadi fungsinya ngebedah sebenarnya enggak ya, cuman sebatas nanti mengatur bagaimana ya segmentasi robotnya itu adalah mengelola sistem rumah sakit kayak security keamanannya, kemudian kayak nanti bagaimana mengatur kadar dari mulai segi perawatnya tadi, ngecek setiap kamar pasien. Nah itu kan perawatnya ada, tapi kan juga nggak mungkin perawatnya punya pembatasan. Nah perawatnya kan menunggu report dari si robot yang bekerja. Nah, itu. Tapi, kalau di kita itu belum merata. Ya, contohnya apa? Bisa kalian lihat di perusahaan tukang jahit atau di garment, KHTek misalkan. Wah, kalau semuanya pakai robot, demo tuh mereka. Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa, wah saya udah nggak difungsikan lagi nih manusianya. Nah, tentu itu kan ada kontroversi kalau di kita. Tapi segmentasi positifnya apa? Nah, ketika ada pelatihan tertentu, nah itu kan juga bisa tuh diarahkan ya si tenaga tukang jahitnya dia sebagai operator ya. Jadi yang ngerjain tetap robot, cuman si orangnya sebagai operator sistemnya. Dia yang ngelolanya. Ya, dia akan maintain bagaimana si robot itu berfungsi optimal. Contohnya di pabrik mobil kendaraan aja di Cikarang, soal pengecetan, usaha, robot, manusianya mah ada. Dia sebagai operator. Dia akan ngecek ya intensitas catnya seperti apa, kekuatan catnya bagaimana. Itu kan yang ukur manusianya. Nah, kemudian juga segi kelayakan tempat mesinnya, yang masukin mesin siapa? Robot, bukan manusianya. Nggak mungkin manusianya ngangkat sekitar 4-5 ton. Itu kan berat. Nah, apalagi kalau mesin truk gitu kan, nah tetap lewat robot yang bekerja, tapi tenaga operatornya pun juga difungsikan sebagai tenaga manusianya untuk mengendalikan sebuah robot sendiri. Ya, nah makanya penting ini buat kalian ketahui apa? Tidak akan hilang sepenuhnya. Ya, tidak akan hilang sepenuhnya. Ada tenaga manusianya, cuma nanti akan diarahkan ke segmentasi penerapan bagaimana si kinerja robot itu bisa lebih optimal, dibantu oleh tenaga manusia sendiri. Jadi nggak akan hilang sepenuhnya. Ya, contohnya begini, ya. Ketika ada pengembangan suatu teknologi pesawat terbang aja tanpa awak, ya contoh di Eurosport kemarin tuh, ya 2 hari yang lalu tuh, ya kan negara-negara maju udah mempersiapkan bagaimana ya si pesawat terbang itu udah tanpa awak.
apakah pilotnya ada? Ada pilotnya mah. Cuman dia sebagai nanti pemantau, ya, di ruang navigasi di pesawatnya gitu. Ada gitu ya. Cik bener tuh robotnya berfungsi ini. Kalau ada kesalahan, nah tetap pilotnya pasti masuk ke ruang arena penerbangan. Nggak mungkin dia nggak ada pilotnya. Ada pilotnya cuman, nah seperti mengawasi kinerja robot. Kalau ada kesalahan sistem, gangguan radar, pasti pilot kembali ke manual. Ya, dia nggak akan aktifin automatic pilot, tapi dia akan manualkan autopilotnya dia nonaktifkan seperti itu. Ya. Nah kayak gitu modelnya. Ya. Begitupun juga robot. Ya di perusahaan juga sama. Kalau robotnya ada trouble, dia pasti manusia akan turun tangan. Gitu. Nah seperti itu Muhammad. Ya. Nah jadi kebayang ya bahwa tenaga manusia pun juga ada fungsinya, tapi dibantu oleh robot, tapi tanpa menghilangkan kebutuhan manusianya. Kayak contohnya, ada nggak pengganti tenaga dosen oleh robot? Ada, ya kan? Ada loh, ya. Tapi si fungsi dosen hilang nggak? Enggak, malahan nggak hilang. Ya kan tetap fenomena robotnya apa? Dia hanya ngebantu ke model fasilitator aja. Nah itu, ya kan. Jadi fungsi robotnya ada, ya. Cuman yang dominannya apa? Fungsi tenaga pengajar juga ada. Itu aja di Azerbaijan tuh. Ya kan ada kan namanya kayak sekolah digital. So kalian lihat di YouTube deh, ada sekolah digital tuh. Ya, itu gurunya, dosennya tuh nggak ada di tempat, ya kan? Yang ngajarin tuh model menggunakan VR, ya VR gitu. Tapi si pak dosennya ada nggak? Ada, dia masukin materi yang aja siapa? Robot. Nah itu, ya kan? Nah ada seperti itu, ya. Itu juga unik tuh. Tapi tenaga ahlinya pengajarnya ada tetap, ya nggak akan hilang, gitu. Nah, tadi ya ketika penerapan VR-nya tentu ya terkait dengan prinsip apa psikologis. Juga itu dalam pengawasan ya si penggunanya. Ya. Jadi kayak gini, ya. Orang yang suka latihan nembak ya, dia pengen punya tuh senjatanya misalkan. Tentu ada izinnya kan? Ya, minimal izin dari Perbakin. Ya kan dari Perbakin. Dan itu pun resmi. Yang ngasih izinnya siapa? Ya tentu jenderal, ya, atau minimal pangkatnya mayor, ya. Nggak mungkin cek-cek dari AKBP gitu, nggak mungkin. Pasti minimal dari mayor atau kombes pol, ya. Kalau kasih izin, ya diperbakin. Nah, ya nanti yang megang siapa? Di data. Begitupun juga penerapan VR, ya. Contohnya handphone aja deh. Handphone peruntukan buat siapa? Kalau anaknya di bawah umur 12 tahun, tentu dalam pengawasan orang tua. Ada keterangannya, nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Ya. Itu pun juga dalam pengawasan. Makanya di negara-negara maju juga, ya, fenomena VR pun juga dalam tahap pengawasan. Ya, seperti itu. Jadi nggak sembarangan penerapan VR itu. Ya. Karena tadi, ya, kalau untuk VR sendiri, itu tergantung kebutuhan ya, dari segmentasi yang pakai siapa. Seperti itu. Ya. Nah, bahkan juga ada konsep penerapan psikologisnya. Itu yang di VR. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya, emang nggak? Selain Muhammad. Oke, jelas ya. Jadi untuk pada prinsipnya nanti kalian akan coba menggali keilmuan lagi ya terkait dengan fenomena VR sehingga nanti gini akan memudahkan kalian ketika akan mengambil sebuah topik atau observasi sebenarnya ya. Nah, contohnya apa? Pak, saya misalkan penelitiannya di ya. Misalkan di pertambangan atau di Pertamina, misalkan di Pertamina atau di Telkom misalkan ya. Nah, ada nggak terkait VR-nya? Oh bisa dong. Ya, jangankan di Pertamina, Telkom aja sekarang untuk ngecek jaringan aja kan udah pakai VR sekarang. Ya kan, soal nanti nyambungin suatu perangkat digitalnya itu, nah lewat apa? Lewat wireless. Nah, bisa nggak nanti menggunakan konsep W1? So, gitu kan? Perlu nggak datang di gedung satu ke gedung satu? Wah, jauh. Misalkan gedungnya ada di Subang, ya kan? Nah, kemudian kita di Bandung. Ya, nah kita lihat bagaimana nih konsep ilustrasi menggunakan W1-nya yang cocok nih buat apa? Nah, pakai VR. Nah, coba seperti itu sekarang. Ya, udah pakai seperti itu, ya kan? Nah, jadi bukan lagi pakai tracer, enggak, ya. Nah, dia langsung tuh modelnya menggunakan VR, ya. Nah, jadi konsepnya udah kolaboratif seperti itu. Ya. Nah, bahkan sudah ada desainnya, bentukannya udah banyak.
Nah, selain nanti di model VR ada lagi yang modelnya nanti penerapan ke malahan udah di Telkomsel udah canggih. Jadi dia udah aksesnya udah point to point gitu ya. Udah kebayang gitu si gedung ini teh berapa lantai ini. Cocoknya tuh pakai PWN akan jadi sama model apa. Nah, itu ya. Sehingga akan dimudahkan oleh VR sendiri gitu ya. Yang jadi jembatan sekarang VR ya. Gitu. Bahkan juga tenaga teknisnya juga mekanisnya apa tenaga mekaniknya pun juga yang masang jaringan sekarang udah berusaha belajarnya itu dia nyeting jaringannya udah pakai VR ya cara nyeting fiber optik cara masuk ke ranah pengecekan bawah laut itu udah pakai VR sekarang nah itu ya jadi banyak yang sekarang sudah bermunculan tuh tapi tanpa menghilangkan tenaga manusianya ya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau kalian sampaikan atau kalian tanggapi enggak? Oke, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Nah, silakan Wiki. nanya, Pak. Ya, silakan Wiki. Boleh nanya ini, Pak, teknologi yang menggabungkan antara VR dan AR, Ya. yang mixed reality, Hmm. menurut Bapak bagaimana Apanya? teknologinya dari sisi benefit penggunaan? Terkait AR dan VR-nya gitu. VR-nya maksudnya digabung. Ya, teknologi mixed reality. Ya, itu kan tadi. Ya, misalnya kan banyak. Contohnya robot Asimo. Robot Asimo kan juga VR itu bentuknya. Itu kan robot Asimo. Bahkan juga ada fenomena yang semacam apa anjing yang buat jaga rumah tuh. Ya kan? Nah, itu kan buat keamanan juga ada. Ya, Bapak lihat, itu juga penampakannya ada dua tuh, AR dan VR. Ya, satu dia buat identifikasi. Nah, si yang punya rumah, yang kedua dia bagaimana menjalankan misi untuk keamanan rumahnya. Dia udah aktifasi sensor dan segala macamnya. Ya, sehingga apa? Dia membuat modelnya itu apa betul-betul ada security system, kemudian juga ada buat segmentasi pengawasan sistemnya. Ya, artinya sistem itu apa? Lingkungan rumahnya dijaga. Nanti akan ngebuat si anjingnya itu kalau ada orang jahat masuk misalkannya dia udah ngasih sinyal tuh ya kan nah ke siapa nanti ke segmentasi orang yang ada di rumah nah ngasih tanda gitu ya kemudian juga tanda bahaya ada kebakaran nah, itu bisa tuh banyak multifungsi itu udah AR dan VR robot Asimo juga apa lagi contohnya apa di restoran Jepang aja kalian baru makannya yang nganterin bukan manusia tapi robot dia data udah kedetek tuh pesan anu tapi udah di marker ya di barcode tapi nanti menunya apa udah model digital yang datang siapa robot yang nganterin bisa dengan pesanan nah itu ya itu wiki banyak kok ya kamu lihat di fenomena-fenomena pengembangan air dan apa VR gitu ya itu udah banyak ya orang udah banyak pakai contohnya apa tadi ya di restoran orang pesan menu makanan ya selain udah menggunakan touchscreen dan sebagainya dia udah mengolahnya dari VR ya berupa apa alatnya robotnya itu udah bisa dibilang ngebantu manusianya sendiri bahkan Nokia pun juga nah itu yang masak robot malah ya tapi yang mengeraciknya itu manusianya robot hanya ngolah seperti itu udah VR itu ya. Gitu Dwiki ya banyak kok fenomena-fenomena VR itu ya nah di kita adanya di mana sudah ada cuman minimal itu tepatnya ada di tempat kayak sekarang ya itu buat perakitan kendaraan bermotor itu ya. Sudah VR malah ya. Jadi si robotnya udah bisa ngedesain yang menciptakan pintu mobil seperti apa ya manusia cukup nanti ngebuat desainnya dimasukin ke alat nanti alatnya muncul berupa hologram dan disitu kan didesain sama si robot sendiri itu udah ada di Cikarang ya apa pernah lihat sih penelitian di sana pernah ya waktu apa kemarin terkait dengan bapak kan S3-nya ngambil di elektro ya di penelitian elektro. Nah, Bapak ngelihat kemarin pas penelitiannya Bapak ngambil tentang IoT-nya, IoT sama cyber teknologinya. Ya, di situ main-mainnya. Jadi selain hanya ngembangin sebuah nanti ada konsep apa model apa itu pakainya yang ini nih, ya Kansai. Ya, itu kan Bapak lagi pelajari Kansai sekarang nih. Ya, jadi cocoknya di bagaimana nih? Ya, kolaborasi antara pihak develop ya sama nanti pihak penyedia barangnya nih, ya sama suppliernya itu biar sinkron seperti apa. Yang cocok itu Kumaha. Nah, itu juga Bapak mempelajari ilmu namanya Kansai Engineering. Nah, itu ada teknologi seperti itu. Nanti buat terapkan apa? Ya nanti segi IoT-nya.
ya gitu ya. Dan bahkan juga nanti itu segmentasi bagaimana penemuan-penemuan dari kerangka si objeknya itu ya kayak pintu gitu kan. Nah, yang cocok nanti buat dipakainya itu nukumaha gitu. Nah, itu kan konsepnya menggunakan apa? Modelnya penerapan bidang Kansai Engineering. Nah, itu ya udah ke sana sih ya. Nah, itu juga nantinya apa? Ngebantu ke pihak developer sama ke suppliernya ya. Gitu. Tanpa kan harus telepon, harus kan ribet. Nah, cukup nanti didesain, ya, digambar, nanti si gambar itu nanti akan dibuat ya model scrammer airnya. Nah, scrammer airnya itu nanti akan diolah ya. Ini contohnya dari mulai nanti konsep menggunakan artificial intelligence digabung. Nah, itu kan juga konsepnya udah masuk ke Kansai Engineering. Nah, itu. Ya. Seperti itu. Ya, banyak lah ya. Kayak gitu Dwiki ya. Jadi sangat beragam. Jadi untuk penerapan AR dan VR ya tentu udah ada sekarang juga bermunculan, cuman di Indonesia nah, masih ada sebagian kecil, belum rata gitu. Karena kan kita masih terkendala dengan apa? Nah, sistem pengembangan aplikasinya. Contohnya apa? Ya Bapak udah bilang waktu awal-awal kan ketika penerapan VR di kita itu kan hanya berupa hiburan, belum merata gitu kan, kayak hanya segmentasi di dunia apa namanya fantasi ya, contohnya Dufan itu kan ya. Kemudian kayak di apa fenomena-fenomena tempat kayak ya bisa dibilang itu apa keyword ya, nah itu ada ya. Tapi nah untuk yang lebih realnya kita masih belum ya. Itu pun juga kita banyak disuplai. Contohnya ya simpelnya kan untuk mengejar e-commerce-nya aja kita masih agak susah ya, agak susah. Ya contohnya begini lah ya, yang udah masuknya ke EGAF aja kita masih belum mampu. Ya contohnya KTP itu, Nuril. Nah, ya kan coba kalau udah modelnya udah konsepnya udah jauh, yang VR-nya ada, kemudian juga pengembangan model chipnya udah benar-benar dia bisa akurat gitu kan dengan kebutuhan lain, misalkan kayak surat-surat kendaraan bermotor lainnya gitu kan, atau misalkan kayak buat pajak, kalau bersinkron lebih enak kan kita masih bisa satu orang berapa kartu, so ada KTP, ada NPWP gitu kan, ada SIM, ya kan. Nah, tapi KB fotokopi, so kan riuh, ya kan. Nah, inilah makanya. Jadi pengembangan seperti ini yang mesti kita juga pikirkan, gitu. Minimal tahu celahnya gitu. Bagaimana pada prinsipnya penerapan VR itu bisa terus kita adopsi, ya minimal dengan hasil penemuan-penemuan yang ada sekarang ini. Ya. Nah, makanya penting buat pengembangan ide itu paling penting, ya. Orang bisa menciptakan suatu teknologi itu dari mana ide? Nah itu ya, ide gagasan. Dan apa rasa ada muncul apa kreatif dalam pikiran untuk kreatif. Ya itu yang paling berharga itu apa? Segi pola pikir gitu. Ya kan kreatifnya itu, ya kan banyak loh sebetulnya penemuan-penemuan yang bisa kita kembangkan minimal dari observasi aja dulu. Ya, seperti itu. Ya, misalkan kalian lihat perusahaan pertambangan, oh ternyata masih ada nih manual orang ngirimin mobil tangki kita agak susah nih ya. Nah ada nggak kira-kira untuk ukur jarak terpendek, tercepat, kemudian juga bagaimana tingkat keamanan jalan. Nah kan kita kayak VR, ya nggak bisa tuh. Cuman masalahnya, nah tadi ya, modelnya bagaimana ini? Nah itu kan juga terkait dengan idenya. Ya. Gagasan apa? Mengkolaborasikan kemampuan alam observasi dengan kemampuan dari daya dukung sebuah sistem yang akan dikembangkan bagaimana polanya itu ya, atau pemanisme mau apa gitu ya kan banyak tuh yang kita udah sering pakai kan, ya udah kita tahu mah kayak model apa kayak SDLC gitu kan, MDLC. Nah ada nggak kolaborasi gabungan semuanya? Mungkin ada aja gitu, kita bisa melakukan ide baru, mungkin bisa aja gitu ya kan. Nah itu penting tuh ya, makanya munculkan inovasi baru gitu ya. Nah, minimal kalian dari sekarang itu udah tahu nih pola VR seperti apa. Nah, makanya kan setelah kalian pahami, nah minimal dari sebuah objek nyatanya, kalian bisa bikin apa dari VR. Nah, itu, ya kan? Contohnya anak kecil, ya, dikasih suatu Lego, ya Lego. Anak tahu Lego, disusun jadi bangunan, jadi pesawat, kan begitu. Nah, kalian pun sama, ya, dilihat dari segi teknologi VR-nya, udah tahu nih arahannya. Nah, coba kan desain ya, membuat skemanya. Nah, toolsnya apa? Tadi ada Constructo,
ada Unity. Nah, itu coba digarap, itu dipelajari ya. Sehingga nanti akan muncul apa? Interest ya. Atau nanti muncul passion. Akan kalian buat apa nantinya ya. Gitu. Karena kalau kalian TA juga nanti akan diarahkannya kemana? Ya tadi ya, ke kebutuhan sistemnya. Apakah nanti betul-betul objeknya mau berupa animasi atau mau berupa refleksi dari sebuah informasinya. Nah, seperti itu ya. Itu dari sekarang tuh ya. Kalau sekarang pikirkan. Nah, makanya Bapak ajak kalian diskusi dulu. Lihat deh fenomena-fenomena yang ada sekarang. Minimal apa? Baca. Itu ya. Jadi makanya Pak kasih gambaran nih ya. Untuk teknis UTS-nya tenang aja masih teori, tapi kalau pada saat UAS minimal kalian ada keilmuan baru ya, berupa apa? Menjelajah ya. Jadi ngulik ya, ngulik dari satu aplikasi. Itu maksudnya. Paham ya? Oke, ada lagi mau nanya? Mangga. Kayak gitu Dwiki ya. Tadi aku dapat Ya, berikan gambarannya seperti itu. Jadi banyak fenomena-fenomena VR dan AR-nya itu dikolaborasikan ya. Seperti halnya tadi ada robot Asimo, kemudian juga ada model apa robot deteksi buat keamanan rumah yang berupa anjing itu kan. Nah, itu juga sama ya. Nah, masih banyak yang lainnya sih ya. Kayak di GoMart juga itu juga udah VR ya. Apalagi dia udah canggihnya pakai hologram ya. Iya robotnya itu yang jualan gitu. Canggih banget loh itu di GoMart ya. Nah, itu. Oke, lagi mau bertanya atau menanggapi silakan. Oke, terkait UTS ya, 2 minggu lagi ya, tapi Pak kasih gambaran ya, belum ada project ya, belum ada projectnya hanya teori ya, tapi untuk UASnya tadi ya, untuk UASnya tadi minimal kalian dari sekarang itu harus mulai ada apa meranah ke arah bagaimana ngebuat suatu penemuan ya lewat aplikasi software ya atau OS-nya gitu ya, seperti itu ya. Karena nanti Bapak akan melihat ya kemampuan kalian dalam sebuah penguasaan suatu toolsnya gitu ya, toolsnya gitu ya. Ini memang sih kalau Pak harapan memang sudah ada ya penerapan konsep di VR terkait dengan markernya itu lebih unik ya, lebih unik. Nah ini kan juga tadi ya kalau untuk di konsep puasnya tadi ya minimal kalian ada rancangannya dulu deh ya. Nah berupa game edukasi ya ini banyak ya. Nanti di minggu ke 8 ya atau setelah UTS Bapak akan berikan contoh-contoh penerapan model VR ya nanti bisa kalian nanti adopsi atau kalian rubah ya tenang aja Bapak akan bantu nanti ada berapa hasil karya mahasiswa ya yang kemarin sudah melakukan observasi di konsep VR nah nanti bisa kalian temukan atau diadopsi ya itu jadi nanti setelah UTS Bapak berikan deh ya supaya nggak kaget kalian ya ada gambaran dulu dah ya gitu ya dia kasih contoh dulu nah setuju ya gitu oke ada lagi yang mau nanya mangga silakan tenang jadi proyeknya nanti ada apa kasih contohnya nah nanti kalian nanti kembangkan gitu aja ya kalian rubah polanya mau bagaimana bikin apa kalian seperti itu ya. Jadi nggak dari nol ya nggak dari nol di tengah-tengah langsung jadi kalian tinggal lihat nanti model seperti apa polanya kayak gimana baru bisa di model apa di VR kan seperti itu oke ada lagi yang mau nanya emang nggak Pak, ya untuk UAS nanti bakal UTS individu UTS apa UAS nih UAS UAS nanya ya di kenapa untuk tugasnya nanti bakal individu atau kelompok kemungkinan. kemungkinan individu tapi pakai contoh nantinya kasih contoh ya contohan lah ya contoh cara membuat nanti skemanya bagaimana ya nanti satu bundel ada nanti bisa kalian pelajari ya gitu terkait dengan tools-toolsnya juga ya tenang aja gitu Dwiki ya nanti tahu tes lah ya tahu tes oke ada lagi yang mau nanya silakan yang mau nanya enggak oke mau nanya silakan
lagi mau nanya? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada ya sudah, Bapak akan absen aja ya. Oke, absensinya Bapak akan buka ya. Oke, ada Chandra ada? Hadir Pak. Oke, Aditya. Hadir Pak. Oke. Hadir. Ahdia Suhendar. Hadir Pak. Oke. Agama Ramadan. Hadir Pak. Oke, Agung Adi Prasetyo. Hadir Pak. Agung nggak ikut kuis ya kemarin ya? Ikut kuis ya? Yang kuisnya nggak ikut ya? Nih, Iya, Pak kasih tahu deh. Karena penilaian itu kan nanti ada dari tugas, ya UTS, UAS, ya kuis, ya digabung semua. Nah ini yang nggak ikut kuis itu pasti merah, ya. Oke, Alia ada Alia? Hadir, Pak. Pak, saya pertemuan 1 masuk, Pak. Masuk? Ya. Ada buktinya nggak? Atau masih error nggak? Kayak gitu. Ada, Pak. Oke, Anwar Rajullah ada? Arif Effandi ada? Arif Effandi? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak Arif. Oke, Dede Rosidin? Hadir Pak. Oke. Oke, good. Destristi Nur Holisoh? Hadir, Pak. Oke. Diki Abdinur Dwi Putra? Hadir, Pak. Oke. Dwiki Maulana? Hadir, Pak. Ada. Oke. Fadilah Fajri? Hadir Pak. Fahri Al-Farizi? Hadir Pak. Oke. Farhan Muhammad? Hadir Pak. Oke, ada. Gagan Pandu? Hadir Pak. Oke. Gita Erika Suci? Hadir, Pak. Oke. Helena Melina? Hadir, Pak. Oke. Ipan Saipul Milal? Hadir Pak. Oke. Irfan Mustafa? Hadir Pak. Tidak ada? Ada Pak. Oke. Mary Nur Halimah? Hadir, Pak. Oke. Mila Kresna Febri Yani? Hadir, Pak. Oke. Mila Meliana Fitri? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal Al-Farizi? Hadir Pak. Oke. Muhammad Agyar Ali Fikri? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Sukmareza? Hadir Pak. Oke. Muhammad Dika Fadlan? Hadir Pak. Oke, good. Naufal Zaki Musyafa? Neng Mariani? Hadir, Pak. Oke. Rahadian Muhammad Nur Hakim? Hadir Pak. Oke. Rahma Salsabilah? Hadir, Pak. Oke. Raka Zela Fahoyan? Hadir Pak. Rey Gusta Nur Cahya? Hadir Pak. Rifki Aditya Nugraha? Rifki hadir Pak. Oke. Riki Al-Parisi? Ada Riki? Hadir Pak. Hadir.
Oke. Sandy Arifin. Hadir, Pak. Siti Mariam. Ada Siti Mariam? Tidak ada Siti Mariam. Sonia Laira Ega. Hadir, Pak. Tatan Tanuwijaya. Tidak ada. Hadir, Pak. Tatan ada, Tatan? Oke, ada. Teguh, Hadir, Teguh Pak. Himanda. Teguh, ada Teguh? Tidak ada. Oke, baik. Hadir Ya. Pak, hadir Nah, Pak. oh, Teguh ada. Pak, mohon maaf, Ini mau maju bertanya, isu Pak, boleh, baru, Pak? Ya? Gimana? Mau Pak, saya maju isu tanya baru, Pak. di pertemuan awal saya itu absennya kosong apa gimana, Pak? Teguh Himanda, ya Anda itu belum masuk ya, nanti bilang ke akademik aja, ke pihak akademik ya, Ibu siapa kalau di kampus 1 teh. Ada ya, ada di kampus 1 itu, kalian kamu bisa tanyakan ya ke akademik ya. Maaf Untuk Pak, di checklist Siti kan, Mariam ya. hadir. Siti Barusan Mariam, keluar, oke. Muhammad Rizky Subagja belum tersebut, Pak. Muhammad Rizky Subagja sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya. Nah, nanti untuk UTS-nya tenang, bisa teori. Nanti setelah UTS, Bapak akan berikan gambaran tentang model VR-nya. Ya, minimal kalian harus kuasai itu tools-nya. Ya, kita tenang aja, Bapak bantu. Ya, nanti ada konsep, contoh, project yang bisa kalian lihat. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, pertemuan Pak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap nanti pertemuan UTS-nya harus lihat baik-baik ya dalam hal terkait soalnya, pengurus-urusuh ya. Nah, nanti yang jelas itu open book ya. Cuma ada batas waktunya, ya. Ada batas waktunya, perhatikan juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.